Nama saya Gloria Elsa Hutasoid, umur saya 40 tahun. Saya adalah perias jenazah gratis di Jakarta, founder Maraton Kebaikan. Saya memulai profesi saya sebagai perias jenazah tahun 2001 karena membantu mama sebagai mama adalah perawat, juga membantu untuk memandikan jenazah. Tetapi secara profesional artinya saya bekerja sudah memiliki banyak kemampuan dan ilmu, itu dimulai dari tahun 2016. Di Indonesia sendiri kita belum ada yang namanya sekolah atau akademi pendidikan untuk pemulasaran jenazah, khususnya perias jenazah. Tapi berbekal yang ilmu make up yang aku suka dari kecil, otodidak juga. Tapi aku juga banyak berteman dengan para mortician. Kalau di luar negeri kita ngomongin namanya mortician. Itu aku belajar secara online sama teman-teman mortician di luar negeri yang sudah sekolah di sana, emang ada sekolahnya gitu. Pekerjaan merias jenazah itu adalah pekerjaan yang menurut saya di Indonesia itu tidak banyak orang yang mau mengerjakan, karena di Indonesia banyak hal-hal tabu, hal-hal yang ya sedikit mengganggu. Apa ya, kalau mereka pikir pekerjaan ini tuh pekerjaan yang sangat horor lah ya, kita bisa bilang gitu. Jadi sedikit banget orang yang mau mengerjakan pekerjaan ini, sehingga menjadikan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mahal. Sebenarnya jadi perias jenazah itu range harga untuk membayar mereka itu paling rendah itu 1,5 juta. Tetapi karena saya pelayanan, saya mau menolong banyak para jenazah di luar sana yang kurang mampu, saya tidak memungut biaya apapun, jadi free gitu. Secara 80% itu orang-orang yang menelpon saya memang orang-orang yang kaum papa, tetapi yang 20% itu walaupun saya bilang ini gratis, mereka masih mau memberikan uang transportasi untuk saya. Bahkan saya banyak menolong para jenazah yang tidak bisa membeli peti. Dari pergerakan Maraton Kebaikan ini kebetulan isinya adalah orang-orang yang mau menolong banyak kaum papa yang peti itu sebenarnya mahal banget kan, paling murah tuh 2,5 juta sampai 3 juta. Jadi kalau mereka nggak mampu atau hidupnya sebatang kara, ya kan, itu pasti aku tolong. Jadi udah free, dapat peti juga gitu. Oke, hidup menjadi pelayan Tuhan ini memang berat ya, apalagi hidup di Jakarta. Kita nggak bisa nutup kemungkinan kita memerlukan uang untuk biaya kos rumah, bayar listrik, kebutuhan sehari-hari. Tetapi saya adalah pengajar juga. Jadi pengajar bagi perias jenazah hampir semua di Sabang sampai Merauke itu kalau mau belajar sama aku. Jadi aku adalah pengajar bagi mereka yang mau jadi perias jenazah secara profesional ya. Aku nggak bilang mereka harus pelayanan seperti aku, tapi mereka bisa bekerja di rumah duka dan di rumah sakit. Dan itu yang memberikan value buat untuk menolong hidup saya gitu. Selain itu aku juga membuka kayak support kalian bisa mau ngasih uang berupa uang untuk membantu menolong pelayanan saya, karena pelayanan saya ini kebetulan saya ada mobil, kita beli bensin, bayar tol itu kan rada banyak ya, dan banyak banget para donatur-donatur Maraton Kebaikan yang sudah menolong pergerakan ini gitu. Kalau ditanya berapa jenazah yang sudah saya rias, mungkin udah ratusan kali ya, udah nggak udah banyak banget, dari mulai meninggalnya karena siap, karena sudah tua, meninggal karena sakit penyakit, bahkan meninggal karena kecelakaan, dan
kita bilang let's say mengakhiri hidupnya dengan keputusannya sendiri seperti mati bunuh diri, itu semua sudah saya pernah saya pegang, dan puji Tuhan semua berjalan dengan baik sih gitu. Balik lagi ke masa saat almarhum suami saya sakit, kebetulan saya mau cerita sedikit, almarhum suami saya sakit 2 tahun lamanya, dan kami sudah habis-habisan uang saat itu. Dan pada saat suami saya benar-benar meninggal di hari itu, saya tidak punya uang sama sekali. Nah, tiba-tiba aku mikir gitu loh, kalau orang meninggal itu ternyata yang mikirin semua biaya kami nih yang masih hidup, ya kan. Ternyata biayanya banyak juga ya, dari mulai beli peti, terus ngurusin mandi dan segala macem, ambulans gitu, bayar rumah duka, itu aku nggak punya uang seperak pun di situ. Tapi luar biasanya ketika aku berdoa, aku bilang sama Tuhan, Tuhan hari ini aku nggak punya apa-apa, saya hanya berserah, surrender gitu kan. Tapi di situ saya dilihatkan bahwa banyak banget sahabat, saudara, keluarga handai tulan yang benar-benar luar biasa menolong aku saat itu. Jadi semua acara berjalan lancar. Tapi saat itu juga aku berjanji sama Tuhan di samping jenazah suamiku bahwa siapapun orang yang susah, aku selalu nangis nih, siapapun orang yang susah, kalau mereka meninggal, aku mau yang ngurus jenazah mereka, karena mau mengembalikan apa yang hari ini Tuhan kasih sama aku dan anakku, supaya bisa melayakkan suamiku pada saat terakhir dia berpulang ke rumah Tuhan. Ya, ada tanteku meninggal itu sakit, dan dia adalah kerjaannya mulung sampah, benar-benar nggak layak sama sekali gitu, dari mulai pakaian, tempat tinggal, semuanya. Tapi hari itu aku bilang sama Tuhan, izinkan aku menolong gitu. Jadi hari itu tanteku berpulang benar-benar dalam keadaan, buat aku ya, layak banget, sampai orang-orang tuh ngelihatnya seperti bukan dia pemulung sampah, bukan ngumpulin barang-barang bekas gitu. Jadi aku udah berjanji sama Tuhan untuk mau memanusiakan para jenazah di hari terakhir mereka, karena menurut aku kematian itu adalah pada saat hari terakhir orang semua datang berkumpul ngelihat jenazah lo, itu sebenarnya bukan hal yang menakutkan ya. Banyak orang kan takut melihat orang mati, tapi sebenarnya itu adalah perayaan, celebrate untuk apa ya, karena perjuangan hidup lu udah selesai gitu loh. Jadi kita di situ harus benar-benar menghormati dan menghargai perjuangan hidup seseorang. At the end of the day, kematian adalah jalan menuju surga, nggak ada lagi. Gitu. Kalau perias jenazah profesional, mungkin bisa berdoa atas kematian seseorang untuk agar dia bisa makan kan. Kalau nggak ada yang mati, dia nggak bisa makan. Kalau saya ketika menolong mereka, which is bukan orang yang saya kenal ya. Kalau keluarga mungkin bahagianya nggak seberapa. Tapi pernah ada satu kejadian yang aku nggak kenal, dia mati di jalanan. Orang susah banget, dan aku benar-benar ngurusin jenazahnya ketika orang lain nggak ada yang mau ngurus. Nggak ada yang bilang terima kasih sama saya karena dia nggak punya saudara. Tapi dengan lihat jenazah pada hari itu saya urus dan dia tersenyum, itu udah rasa bahagia yang luar biasa.
Dan makanya saya selalu bilang bahwa kebaikan itu bukan pilihan tapi keharusan. Jadi lo selama masih hidup lo harus berbuat baik, terutama buat orang-orang yang susah dan kaum papa. Mungkin orang hidup masih banyak yang bantu, sedikit. Orang mati itu menolong mereka itu sedikit. Dan cuman orang terpilih dan orang berani menurut saya ya, yang mau terjun untuk mengurus orang-orang meninggal, jenazah-jenazah gitu. Tapi bahagianya adalah lebih bahagia lagi ketika kalau aku ngurusin jenazah, misalnya ibunya meninggal, anaknya masih kecil, itu makasih ya tante, mama aku kayak putri tidur atau kayak bidadari. Itu rasanya tuh merasakan benar-benar kebaikan Tuhan itu ada pada saat itu, karena saya merasakan juga pada saat suami saya meninggal banyak banget orang yang tolong kami gitu sih. Ketakutan terbesar aku sebenarnya adalah ketika aku mendapatkan tantangan-tantangan di mana harus merkes jenazah yang belum aku pegang sebelumnya. Itu ketakutan terbesarku, karena takut tidak bisa menyenangkan hati keluarga. Kayak contoh, aku pernah mengalami ketakutan sampai bisa shaking gitu ya, ketika pertama kali aku mendapatkan jenazah meninggalnya karena korban pembunuhan. Dan rasanya waktu itu karena diotopsi kan semuanya, walaupun aku sudah belajar tentang materi-materinya secara online gitu ya, tapi prakteknya kan belum gitu. Tapi aku selalu berdoa sama Tuhan, semoga Tuhan bisa membimbing tanganku. Ketakutan terbesar aku satu. Yang kedua adalah ketakutan terbesar aku adalah ketika saya harus merias mungkin orang tua saya sendiri. Mungkin kayak itu. Waktunya kayak, wah, kapan nih ya gitu ya bisa memberikan yang terbaik. Dan yang ketiga, ketakutan terbesarku adalah ketika aku mati. Aku takut aku udah bisa bikin jenazah cantik-cantik, kalau aku mati cantik nggak gitu. Jadi itu sih ketakutannya. Semenjak bergaul dengan jenazah, merawat jenazah, aku tahu jenazah adalah sejahat-jahatnya kamu waktu hidup. Pada saat lu mati, lu nggak akan bisa jahat sama gua. Tapi manusia hidup mungkin bisa jahat, jadi aku nggak pernah takut sama jenazah. Ketakutan aku adalah orang-orang yang ada di sekeliling jenazah. Mungkin ada pernah aku mau ngerias jenazah, anaknya parang-parangan. Wah, itu lebih takut aku daripada ngeliat jenazahnya sendiri. Jadi sesuatu hal yang di sekitar itu yang bikin takut. Nah, caranya bisa membiasakan diri ya, karena mungkin sudah lama ya untuk ngurus jenazah, jadi bukan hal yang takut sih. Cuman mungkin kalau jenazah yang matinya, mohon maaf, kayak kecelakaan atau pembunuhan yang sudah setengah hancur atau apa, mungkin ada rasa takut. Ya caranya berdoa sih. Nggak ada hal yang lain yang bisa mengalahkan ketakutan selain berdoa. Terlahir menjadi anak indigo atau tidak, tetapi pada saat kamu mengurus jenazah, kamu akan merasakan hal yang sensitif. Jadi energi kita sebagai manusia hidup dengan energi jenazah itu pasti akan bertemu. Nah, kalau aku sih pengalaman-pengalaman horor banyak banget, tapi jangan sampai membuat itu jadi penghalang. Kayak modelnya kayak aku dulu ngerias jenazah, merawat jenazah ya kita bilangnya ya, mama memandikan aku ngerias, belum mandiin keran air nyala kayak gitu. Terus pingset, padahal aku udah tahu banget aku nggak kemana-mana di sebelah mama, ada di situ, tahu-tahu pindah tempat lain tuh hal yang biasa banget gitu. Makanya kita kalau mau
ngerias jenazah atau di tempat yang baru kami tempatin, maksudnya kamu datangin, biasanya kita permisi ya, orang Indonesia kan permisi tante, om, siapapun yang ada di sini, kami niatnya baik kayak gitu sih. Nah kalau jenazah-jenazah yang kena santet kayak gitu-gitu, kayak aku ngerasain, aku emang kebetulan dari kecil sensitif sama pendengaran. Aku tidak bisa melihat apapun itu bentuk setan, aku nggak pernah tahu. Tapi kalau bisa mendengar, itu selalu mendengar dari kecil mendengar suara. Jadi kalau ada orang mati yang tidak wajar, aku pasti tahu tanpa harus mereka kasih tahu gitu. Karena kayak orang meninggal kena santet itu, kalau aku pegang, aku dengar suara auman singa, jeritan, ketakutan, terus kayak suara nenek-nenek bicara, tapi aku nggak bilang spesifik sambil ketawa atau meringis, tidak, tapi suara nenek-nenek kayak gitu. Nah itu kenapa aku dibilang adalah perias jenazah yang pembawa pesan jenazah, karena every time, setiap kali ketemu energi sama jenazah yang aku pegang, pasti apapun pesan itu aku sampaikan dan selalu benar, tidak ada yang meleset satupun. Jadi menurut aku waktu itu aku sampai ke psikiater, takut aku skizofrenia karena aku mendengar suara. Tapi begitu aku bicarakan sama keluarga, contoh ya, ini contoh ya, boleh ya aku kasih tahu contoh. Jadi waktu aku ngerias jenazah, aku tidak tahu siapa yang ada di sekitar situ, tapi aku hanya mendengar surat aku taruh di sebuah laci di kamar. Hanya itu doang yang aku dengar. Jadi aku ngobrol sama orang, kira-kira ini keluarga dekatnya siapa, anak atau mantu atau siapa gitu, karena aku nggak kenal. Oke, mereka panggil, mama cuma pesan surat ada di laci kamar. Akhirnya dibongkar, benar ada suratnya, ternyata surat wasiat gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu ya selalu terjadi, tapi mungkin sudah jalannya Tuhan, saya harus mengurus jenazah karena dari kecil memang saya sudah banyak mendengar suara gitu. Kondisi jenazah yang paling sulit aku kerjakan adalah ketika kondisi jenazah yang datang dari luar negeri sudah berapa lama gitu, atau kondisi jenazah yang sudah masuk ke freezer, kan ada kayak freezer jenazah tuh, keluar dari situ itu susah banget karena kondisinya dingin banget kayak es, dan itu kalau sudah masuk ke Indonesia itu dia melted itu mencair. Sama jenazah-jenazah yang mohon maaf yang harus aku pegang karena ada otopsi, karena kan di leher itu di black semua, gimana caranya menutup luka-luka kecelakaan juga sama gitu. Tapi yang paling saya sulit merias jenazah adalah ketika aku harus merias jenazah ibu yang meninggal masih hamil beserta anaknya. Itu kondisi psikis saya pasti langsung trigger gitu ya. Kalau jenazah ibu hamil dan yang hamil ada anaknya di dalam dan meninggal itu agak lebih sulit karena secara emosional saya seorang ibu mungkin ya lebih sakit lagi gitu ya, dan mendengar suara jeritan orang-orang yang ditinggalkan itu lebih, menurut saya lebih mengerikan dari sekedar luka gitu loh, karena itu batin kan yang saya serap. Jadi kesedihan mereka juga saya menyerap energinya, jadi energi kepedihan gitu loh. Dan kalaupun sudah diformalin, mereka juga biasanya mengeluarkan cairan yang gak berhenti gitu, agak sedikit sulit sih sebenarnya itu. Jadi secara emosional dan secara ilmiah juga agak sedikit sulit gitu loh. Memandikannya juga harus hati-hati kan. Kalau ibu hamil itu kita jangan sampai, kalau orang Indonesia nih, kita memperlakukan jenazah itu benar-benar harus hati-hati. Karena nggak semua keluarga bisa terima diperlakukan seperti itu kan. Nah, untungnya mama saya itu adalah pemandi jenazah dan beliau adalah perawat di ICU. Jadi udah keren banget lah mama untuk membantu saya gitu. Saya juga membantu mama sambil kita berdua sama-sama merawat jenazah, dan itu kondisi yang sangat sulit sih itu.
Teknik, kalau untuk dari teknik merias jenazah yang paling sulit adalah jenazah yang kalau diformalin itu yang udah keras banget. Aduh ampun, benar-benar. Jadi mau masuk foundation susah, apa susah. Jadi benar-benar kita melukis dia di benda keras gitu. Dan yang akhirnya saya punya metode trial and error setelah berapa tahun. Jadi kita memakai lem stick untuk menjadi primer. Kalau nggak pakai lem dia nggak akan nempel gitu semuanya gitu. Foundation apa segala macam nggak akan nempel. Nah itu yang membuat kita bisa terus harus terus belajar sih ini, karena kita nggak punya akademinya di Indonesia. Di Singapura udah ada, kita udah terbelakang banget. Jadi aku harus mencari tahu dan trial and error itu harus ada gitu. Bicara soal makeup kalau di luar negeri itu makeup ada dikhususkan untuk jenazah. Jadi biasanya makeup itu digunakan untuk pada saat musim dingin di luar negeri. Itu namanya non thermal. Jadi benar-benar bisa dipakai buat jenazah dan itu nempel. Nah kalau di Indonesia tidak ada. Jadi ngakalin aja aku. Jadi Marathon Kebaikan adalah satu wadah yang aku bikin untuk menampung makeup expired, yang kebetulan kalau pakai foundation itu harus brand-brand khusus, karena aku udah mencoba trial and error. Jadi hanya brand-brand yang khusus lah yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk merias jenazah itu sih. Tapi brand lokal masih kita bisa pakai, hanya di mix and match aja gitu. Tapi kalau di Indonesia belum ada. Di luar negeri udah banyak yang buat gitu. Nah tekniknya itu sendiri ngerias jenazah, pokoknya merias jenazah itu susah gampang, tergantung penyebab kematian. Kita harus tahu apakah karena kalau sakit jantung itu kan menghitam, tidak mungkin kita samakan dengan perilaku khusus ketika orang meninggal karena liver atau pecah liver, itu menguning biasanya. Jadi memang harus belajar sih kalau mau menjadi perias jenazah gitu. Percaya atau enggak, saya dari dulu cita-cita saya pengen jadi penyiar radio sama mau jadi pelawak saya. Karena hidup saya sudah terlalu lucu untuk diketawakan, udah terlalu ini. Sama sempat saya pernah sekolah kuliah dan tidak lulus, kuliah di Fakultas Sastra Indonesia. Saya bayangin banget jadi penulis, dan hari ini mungkin tahun ini saya akan mengeluarkan satu buah novel tentang perjalanan hidup banyak jenazah yang sudah saya tanganin, dan mudah-mudahan bisa banyak menginspirasi. Kalau pengen jadi ganti pekerjaan, saya mau jadi pelawak aja. Kalau nggak jadi pelawak, pengen jadi wartawan, karena dari kisah hidup banyak orang kita bisa banyak belajar dari hidup mereka gitu. Harapan seorang Gloria Elsa Febrina Hutasoid sebagai perias jenazah gratis di Indonesia. Doain aja. Saya pengen banget punya rumah duka khusus buat orang kaum papa, dimana ketika masukin keluarga kalian gak mampu sebagai seorang anak atau sebagai seorang tua, kalian gak usah khawatir. Datang, keluar dengan keadaan layak dan sempurna lah di hadapan Tuhan dan di hadapan kalian sebagai orang yang merasa kehilangan. Itu yang pertama. Yang kedua, pengen banget punya sekolah buat perias jenazah di Indonesia, karena melihat orang-orang di luar negeri perias jenazahnya itu luar biasa. Mereka nggak ada yang pegang foundation, semua pakai airbrush. Rasanya pengen banget gitu seperti orang di luar negeri. Dan yang terakhir, harapannya mudah-mudahan
banyak banget orang-orang baik di luar sana yang bisa merealisasikan cita-cita saya punya rumah duka gratis buat orang-orang marginal. Makasih.